الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا أنت الروح المحيي أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تحيا فينا الآن And I want to ask one question, that in your website you give two reasons why Muhammad could not have copied from the Holy Bible or from the other pre-existing sources. So you gave answer that you claim that there were no Arabic translations of the Bible during the time of Muhammad. But in Sahih al-Bukhari, volume number 6 and book number 60, number 478, it says that the gospel has already been translated into Arabic by Waraka. And also second thing is, you said Muhammad was illiterate and therefore couldn't have read books such as the Holy Bible. But I am not satisfied with that answer, because it wasn't necessary for Muhammad to be literate in order to borrow stories from previous scriptures. Muhammad only needed to hear these stories orally for borrowing to take place. After hearing these stories, Muhammad revised then, and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. The brother asked a very good question. He goes to the website, so I'm happy about that. Inshallah, he'll come to the truth. And I believe you're a Christian. Your name is Vinay Kumar. You're a Christian, I believe. And brother said, I give two reasons on my website, not to have given several. We have picked up two. I'll come to it. Because then you have to read in context. These are not the only two reasons. These are two of the many reasons I gave. And one of the reasons I gave that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, an ummi. As Allah says in the Quran in Surah Ankabut, chapter number 29, verse number 48, that we have made the last prophet as an ummi, so that the blabberers will not use that as a pretext. You have to agree that between a literate and illiterate,
It is more difficult for illiterate. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai. Sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Bukan kerendahan. Bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat, dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina, dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca, tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajiz, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca SAW. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Quran diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini begini. Saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah, dasar buta huruf loh. Artinya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk qaulan. Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rob. Iya, terlaporkan Bareskrim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke Bareskrim lah, dah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan Pak kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa.
Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Siapa bilang Nabi buta huruf? Kenapa, Bu? Kenapa? Iya. Lihat ya, kita interaktif dari mulai sekarang, silahkan. Anda karena nanya tat, nanya apa saja boleh. Langsung gitu ya, urusan saya, jawabnya atau enggak urusan saya gitu ya. Kenapa, Bu? Kan dibilang yang manusia yang lemah, ustaz yang nabi yang umi gitu. Disebut nabi yang umi gitu ya. Oh gitu. Umi artinya kagak bisa baca. Cius? Ini apa? Kalau umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Ada yang pegang Quran di depan-depan aja biar bisa kelihatan? Ada? Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Ayo main duluan. Ayo. Yang panitia siapkan hadiah buat beliau. Yang baca duluan. Angkat tangan yang udah ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, teh ke. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Mana orangnya? Bawa kemari.